Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-15, izinkan kami dari kelompok 12 izin memaparkan hasil diskusi kami dengan materi pengawetan bahan pangan part 2. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Faridatun Nasihah dengan NPM 010, yang kedua ada Nina Kristina dengan NPM 063, yang ketiga ada Rizky Nur Utami dengan NPM 077, dan yang keempat ada Meviki Zunaina dengan NPM 089. Pada pertemuan kali ini, topik bahasan yang akan kami sajikan yaitu terdapat 4 poin, di mana poin pertama yaitu membahas tentang kontrol dengan pengawet antimikroba, dan poin kedua yaitu membahas pengendalian dengan iradiasi. Poin ketiga yaitu membahas kontrol dengan teknologi pemrosesan baru. Dan pada poin keempat yaitu membahas kontrol dengan metode kombinasi atau herd concept. Untuk pembahasan yang pertama adalah kontrol dengan pengawet antimikroba. Makanan itu dapat memiliki senyawa antimikroba dalam 3 cara, yaitu hadir secara alami, terbentuk selama pemrosesan, atau ditambahkan sebagai bahan. Mereka yang ditambahkan sebagai bahan itu harus terdaftar di KRAS dan disetujui oleh badan pengatur. Beberapa di antaranya itu ditambahkan secara khusus sebagai anti pengawet mikroba. Sedangkan yang lainnya meskipun memiliki sifat antimikroba ditambahkan untuk alasan yang berbeda. Mereka yang berada di kelompok terakhir ini juga disebut sebagai antimikroba tidak langsung, di mana nanti di slide selanjutnya itu ada tabel yang mencantumkan beberapa pengawet antimikroba baik langsung atau tidak langsung yang digunakan dalam makanan. Nah, ini teman-teman tabelnya. Di sini keterangannya tabel 37.1 untuk kelompok antimikroba yang secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jelasnya, kita akan mempelajari bersama-sama beberapa kelompok antimikroba tersebut. Yang pertama ada nitrit, NaNO2 dan KNO2. Bahan pengawet yang mengandung nitrit dengan NaCl, gula, rempah-rempah, askorbat, dan eritorbat ini diizinkan digunakan dalam daging, unggas, ikan, dan diproses dengan panas produk untuk mengontrol pertumbuhan dari produksi toksin oleh Clostridium botulinum. Nitrit dan nitrat ini juga digunakan di beberapa negara Eropa untuk beberapa keju, di mana dia dapat mencegah hembusan gas oleh Clostridium butyricum dan Clostridium tyrobutricum. Nah, mekanisme antibakteri aksi tetral nitrit ini belum dipahami dengan baik, tetapi efek penghambatannya itu yang mungkin diproduksi dalam beberapa cara seperti reaksi dengan beberapa enzim dalam sel tatif dan spora, berkecambah, pembatasan penggunaan bakteri besi, dan gangguan permeabilitas membran sehingga membatasi transportasi. Kedua, ada sulfur dioksida dan sulfit. Sulfur dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfida, dan natrium metabisulfit ini digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme dan serangga dalam buah-buahan, jus buah, jus lemon, minuman, anggur, sosis, acar, dan udang segar. Saat ini, adiktif ini tidak lagi diizinkan di Amerika Serikat untuk bahan makanan yang mengandung daging maupun dari daging asli tersebut, karena dapat merusak vitamin B1. Mereka ini lebih efektif untuk melawan jamur dan ragi daripada bakteri. Lalu ada H2O2 atau hidrogen peroksida. Di sini larutan H2O2 sebesar 0,05 hingga 0,1% direkomendasikan sebagai agen antimikroba dalam bahan susu mentah yang digunakan dalam pengelolaan keju. Di sini untuk mengontrol pertumbuhan psikotropik gram negatif yang menghasilkan enzim tahan panas. Kemudian untuk telur cair memfasilitasi penghancuran salmonella dengan pasteurisasi panas rendah.
Bahan kemasan yang digunakan dalam kemasan aseptik makanan dan peralatan pengolahan makanan. Yang keempat ada epoksida, etilen oksida, dan propilin oksida. Etilen oksida dan propilen oksida ini digunakan sebagai fumingan untuk menghancurkan mikroorganisme dan serangga dalam biji-bijian, bubuk kakao, getah, kacang-kacangan, buah-buahan kering, rempah-rempah, dan kemasan makanan. Kemasan bahan. Mereka adalah kuman dan efektif untuk melawan sel spora dan virus. Etilen oksida ini di mana dari etilen oksida dan propilin oksida yang lebih efektif adalah etilen oksida. Yang ketujuh ada paraben. Di sini itu sebenarnya ada metil paraben dan propil paraben, tetapi keduanya itu sama, sering digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Di sini keduanya itu dapat digunakan secara sendiri atau dikombinasikan dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba lainnya. Yang keenam itu ada bakteri asam laktat. Di sini, bakteri asam laktat atau biasa disingkat dengan BAL ini memiliki senyawa antimikroba sehingga dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri perusak bahkan bakteri patogen dalam makanan. Senyawa antimikroba yang mampu dihasilkan oleh BAL ini selain asam laktat dan asam asetat yaitu asam format, asam lemak bebas, diasetil, etanol, amonia, hidrogen peroksida, benzoat, asetoin, asetaldehid, 2,3 butanediol, enzim bakterolitik, kemudian ada bakterosin serta antibiotik. Yang ketujuh ada diasetil. Di sini diasetil diproduksi oleh beberapa spesies bakteri asam laktat dalam jumlah yang besar terutama melalui metabolisme sitrat. Beberapa penelitian ini telah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah antibakteri terhadap banyak bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini sangat sensitif pada pH 5,0 atau di bawahnya. Yang kedelapan ada butilatid hidroksionil atau BHA, butilatid hidroksitoluene atau BHT, dan T-butyl hydroquinoin atau TBHQ. Nah, BHA, BHT, dan TBHQ ini terutama digunakan pada 200 ppm atau kurang sebagai antioksidan untuk menunda oksidasi lipid tak jenuh. Selain itu, mereka juga memiliki antimikroba yang tepat ikatannya sehingga dianggap sebagai antimikroba tidak langsung. Kesembilan itu ada kitosan. Kitosan polimer polikationik ini diperoleh dengan hidrolisis basa kitin dari cangkang krustasea. Nah, ini memiliki banyak aplikasi dalam makanan, termasuk sebagai pengawet makanan karena kemampuan antimikrobanya, di mana di sini dapat menyebabkan destabilisasi sel fungsi dinding dan membran sel dan efektif terhadap bakteri, ragi, maupun jamur. Yang ke-10 itu ada etilen diamin tetraasetat atau ETA. Nah, garam natrium dan kalsium ETA pada 100 ppm disetujui untuk digunakan dalam makanan untuk menjaga kualitas makanan dari efek buruk dari setal traks logam. Di dosis rendah atau 5000 ppm, ETA ini tampaknya tidak memiliki efek toksik dan sebagian besar itu lolos melalui saluran GI atau tidak diresap. Dengan sendirinya, ETA ini mungkin tidak memiliki banyak antimikroba untuk efeknya, tetapi karena kemampuannya untuk mengkelat kation divalen, ini dapat mengacaukan fungsi penghalang dari membran luar bakteri gram negatif dan beberapa luas dari dinding sel bakteri gram positif. Yang ke-11 ada lisosim. Enzim lisosim atau muramidase ini hadir dalam jumlah besar di beberapa makanan seperti putih telur dan kerang maupun tiram, serta dalam jumlah kecil itu pada susu dan beberapa jaringan tumbuhan.
Enzim lisosim ini dapat menghidrolisis lapisan mukopeptid yang ada di dalam sel dinding bakteri gram positif dan di membran tengah bakteri gram negatif. Yang ke-12 ada monolaurin atau gliserol monolaurat, di mana monolaurin, ester asam laurat, dan gliserol adalah salah satu yang lebih efektif dari agen bakterisida di antara berbagai turunan asam laurat yang diuji dalam makanan. Efektivitasnya dalam daging tanpa tulang, kemudian sosis ayam, ikan cincang, dan makanan lainnya itu telah diamati terhadap bakteri yang tidak diinginkan, terutama untuk bakteri yang anaerob. Monolaurin ini juga meningkatkan inaktivasi termal spora Bacillus sp. Yang ke-13 itu ada antibiotik, meliputi tetrasiklik, natamicin, dan tilosin. Beberapa antibiotik klasik yang tidak termasuk bakterisin dari bakteri gram positif Teria seperti nisin, peodisin, sakasin, dan subtilin ini dipelajari sebagai antimikroba pengawet makanan. Natamicin mikrolit yang diproduksi oleh Streptomyces natalensis adalah agen anti jamur. Penggunaannya sebagai saus atau semprotan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan pembentukan mikotoksin pada permukaan beberapa keju, sosis, dan kacang mentah. Sedangkan untuk tilosin ini adalah sebuah mikrolit yang menghambat sintesis protein, di mana antibiotik bakterisida yang lebih efektif untuk melawan bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan endospora yang berkecambah. 14 ada asap kayu. Banyak produk olahan daging dan ikan yang diolah dengan asap yang dihasilkan oleh membakar kayu keras seperti hickory, oak, maple, walnut, dan mahoni. Sebagai alternatif, asap cair yang diperoleh dari distilat dari asam kayu keras ini juga digunakan untuk bahan-bahan produk. Alasan utama untuk mengasap daging, ikan, dan keju adalah untuk memberikan rasa, tekstur, dan warna yang diinginkan oleh produk. Yang terakhir atau 15 ini adalah rempah-rempah. Banyak rempah-rempah, bumbu, dan ekstrak tumbuhan ini diketahui mengandung antimikroba senyawa. Beberapa di antaranya termasuk aldehyda sinamat dalam kayu manis, eugenol, 2-metosik 4-aliphenol dalam cengkeh, lalu alispis dan kayu manis itu, dan paraben, timol dalam oragin dan thyme. Baik, yang selanjutnya adalah pengendalian dengan iradiasi. Nah, yang pertama ada pengertian radiasi. Radiasi adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk semua jenis energi yang dipancarkan tanpa media. Sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber radiasi buatan. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, radiasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu radiasi panas atau heating radiation dan radiasi pengion atau ionizing radiation. Radiasi panas adalah radiasi yang menggunakan sinar dengan frekuensi yang rendah atau gelombang yang panjang. Sedangkan radiasi pengion menggunakan sinar dengan frekuensi tinggi atau gelombang yang pendek. Contoh radiasi pengion adalah sinar ultraviolet, radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Yang B adalah prinsip pengawetan pangan dengan iradiasi. Nah, iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari zat lain patogen. Nah, iradiasi ini merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh kurang lebih 50 negara di dunia ya, dan telah diterapkan secara komersial selama puluhan tahun di USA, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Nah, ya, ini ada bagian prinsip pengawetan bahan pangan dengan radiasi. Yang pertama adalah sumber radiasi. Nah, sumbernya itu dari 3 sinar ya, ada sinar gamma, sinar X, dan elektron. Terus sel hidup pada bahan pangan dan mikroorganisme. Ada proses eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia. Terus ada efek biologi pada sel hidup. Terus pertumbuhan sel tahan pangan terhambat, mikroorganisme patogen dan pembusuk musnah. Yang terakhir, daya awet bahan pangan meningkat.
Yang C adalah iradiasi pangan di dunia internasional. Penetapan ketentuan tentang pangan iradiasi di berbagai seluruh dunia dipengaruhi oleh penetapan standar dunia tentang pangan iradiasi pada tahun 1983. Standar ini ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC, atau suatu badan gabungan antara Food and Agriculture Organization atau FAO dan World Health Organization atau WHO, yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar pangan untuk melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi praktek perdagangan pangan yang adil, yang sampai saat ini telah beranggotakan kurang lebih 150 negara. Kecenderungan dunia menggunakan teknik iradiasi itu terus meningkat karena adanya antara lain tersedianya pangan yang bebas dari serangga, kontaminasi, dan pembusukan, pencegahan penyakit karena pangan, dan pertumbuhan perdagangan pangan yang harus memenuhi standar impor dalam hal mutu dan karantina. Iradiasi pangan memberikan keuntungan yang praktis jika diterapkan ke dalam sistem penanganan dan dengan distribusi pangan yang aman. Lagi pula, dengan semakin ketatnya larangan penggunaan insektisida kimia untuk mengendalikan serangga dan mikroba dalam pangan, maka iradiasi merupakan alternatif yang efektif untuk melindungi pangan dari kerusakan akibat serangga. Terus selanjutnya adalah aplikasi iradiasi pangan. Iradiasi pangan dalam prakteknya terdapat 3 penerapan umum dan kategori dosis dalam menggunakan radiasi ionisasi. Yang pertama ada iradiasi dosis rendah atau sampai dengan 1 kg. Nah, yang pertama adalah menghambat pertunasan, yang kedua disinfestasi, yang ketiga menunda proses fisiologis. Yang B ada iradiasi dosis medium 1 sampai 10 kg. Nah, memperpanjang masa simpan, eliminasi mikroba pembusuk dan patogen, memperbaiki teknologi pangan. Yang ketiga ada iradiasi dosis tingkat tinggi di atas 10 kg Gray. Ada sterilisasi industri, terus ada dekontaminasi beberapa bahan tambahan pangan. Yang ke E ada jenis iradiasi pangan. Jenis iradiasi pangan dapat digunakan untuk pengaweten bahan pangan adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang di bawah 10 nm. Foton yang dihasilkan harus mempunyai energi yang cukup tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Oleh karena itu, jenis radiasi seperti ini selalu dinamakan radiasi pengion, misalnya sinar gamma dan sinar X. Suatu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah bahwa radiasi digunakan tidak boleh menyebabkan terbentuknya senyawa radioaktif pada bahan pangan. Sampai saat ini yang banyak digunakan adalah sinar gamma 60 CO dengan energi foton sebesar 1,17 dan 1,33 MeV dan 135 Ca dengan energi foton sebesar 0,66 MeV. Berdasarkan penelitian FAO dan IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional telah menetapkan bahwa radiasi untuk pengawetan bahan pangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu energi maksimum sumber elektron sebesar 10 MeV. Sumbernya dari FAO IAEA WHO 1981. Terus ada keuntungan iradiasi pangan. Nah, iradiasi pangan ini cukup memberikan manfaat yang luas bagi industri pangan maupun bagi konsumen, yaitu mengurangi mikroorganisme patogen, dekontaminasi bumbu rempah dan lain-lain sehingga tidak merusak rasa, terus memperpanjang masa simpan, mencegah serangga atau disinfestasi serangga sehingga dapat menekan berkurangnya gandum, tepung, serealia, kacang-kacangan karena serangan serangga, terus menghambat pertunasan, terus ekonomis, iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah besar, iradiasi tidak merubah kesegaran produk. Terus yang selanjutnya adalah keamanan pangan radiasi. Nah, dari hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa iradiasi itu tidak menyebabkan pangan menjadi radioaktif. Nah, proses iradiasi terjadi dengan melewatkan pangan dengan suatu sumber radiasi dengan kecepatan dan dosis yang terkontrol, sehingga tidak pernah kontak langsung dengan sumber radiasi. Ketika perlakuan radiasi dihentikan, tidak ada energi yang tersisa dalam pangan. Terus iradiasi tidak menyebabkan pangan menjadi toksik. Nah, konsumsi pangan iradiasi tidak menyebabkan terjadinya perkembangan kromosom yang tidak normal. Perubahan kimia yang terjadi pada pangan iradiasi seperti pembentukan produk radiolitik adalah produk yang terbentuk karena proses pemanasan seperti glukosa, asam format, asetaldehida, dan karbon dioksida. Selanjutnya ada iradiasi tidak menimbulkan terjadinya pembentukan radikal bebas.
Next, iradiasi pangan yang dilaksanakan sesuai dengan GMP tidak meningkatkan risiko botulisme. Next adalah nilai gizi pangan iradiasi. Tidak satupun proses pengolahan dan pengawetan pangan dapat meningkatkan nilai gizi pangan, karena iradiasi itu merupakan proses yang tidak menggunakan panas, sehingga kehilangan zat gizi yang terjadi dalam jumlah minimal dan lebih kecil daripada proses pengawetan lain seperti pengalengan, pengaringan, dan pasteurisasi. Codex Alimentarius Commission dan International Atomic Energy Agency atau IAEA telah melakukan berbagai kajian dan menyatakan bahwa iradiasi itu tidak menimbulkan masalah gizi yang khusus pada pangan ya. Bahkan hasil sidang FAO, WHO, dan IAEA di Jenewa pada tahun 1997 yang membahas iradiasi dengan dosis tinggi yaitu lebih dari 10 kg itu menyimpulkan bahwa dosis di atas 10 kg tidak menyebabkan kehilangan zat gizi yang dapat berdampak terhadap status gizi manusia. Yang ketiga yaitu ada kontrol dengan teknologi pemrosesan baru, di mana kesesuaian beberapa metode pengolahan dan pengawetan termal dan non-termal sedang dipelajari untuk menghasilkan makanan tersebut. Nah, keuntungan, kerugian, dan status terkini dari beberapa metode ini akan dibahas pada topik kali ini, di mana penekanan utamanya diberikan pada sifat antimikroba mereka. Yang pertama di sini ada metode pemrosesan, di mana terdapat 9 macam metode pemrosesan pada teknologi baru. Yang pertama yaitu ada A, di mana pemrosesan gelombang mikro dan frekuensi radio. Nah, metode ini melibatkan pemaparan makanan ke gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada B, yaitu pemanasan ohmik dan induktif, di mana dalam pemanasan ohmik ini arus listrik dilewatkan untuk memanaskan makanan melalui elektroda yang bersentuhan dengan makanan. Yang ketiga ada medan listrik berdenyut atau pulse electric fields atau PEF, di mana melibatkan penerapan pulsa listrik intensitas tinggi antara dua elektroda ditempatkan dalam makanan untuk waktu yang sangat singkat untuk menonaktifkan mikroorganisme. Selanjutnya yang D atau yang keempat yaitu ada pemrosesan tekanan tinggi atau high pressure process atau HPP, adalah metode non-termal yang melibatkan pemberian tekanan pada makanan kemasan dalam ruang tertutup berisi air dalam waktu singkat untuk menonaktifkan mikroorganisme. Selanjutnya yang E atau yang kelima terdapat teknologi cahaya berdenyut atau pulse light technology, di mana metode non-termal ini mikroorganisme pada permukaan makanan biasanya dalam kemasan transparan ini dinonaktifkan oleh pulsa cahaya berenergi tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada F, di mana medan magnet berosilasi. Nah, dalam metode non-termal ini makanan disegel dalam kantong plastik terkena medan magnet berosilasi atau OMF kurang dari 500 Hz selama durasi untuk menerima 1 hingga 100 pulsa dalam waktu singkat. Selanjutnya ada USG, yaitu lisis sel mikroba dengan sonikasi membentuk dasar penggunaan ultrasound untuk menonaktifkan mikroorganisme dalam makanan. Nah, metode ini terdiri dari menghasilkan frekuensi tinggi gelombang suara pada bahan uji. Selanjutnya ada debit busur tegangan tinggi. Nah, dalam metode ini energi listrik tegangan tinggi yang tersimpan dilepaskan dengan cepat dalam bentuk busur melalui celah elektroda yang ditempatkan dalam makanan cair. Nah, proses ini tidak hanya menekankan suhu cair sampai batas tertentu, tetapi juga menghasilkan kejutan elektrohidrolik. Selanjutnya ada poin I, yaitu sinar X berdenyut. Nah, sinar X ini dapat dihasilkan hanya jika diperlukan dan dalam arah linear yang diperlukan. Nah, X-ray berdenyut ini yang memberikan pulsa energi tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, peralatan tersebut dapat menghasilkan energi tinggi dengan daya tembus tinggi dan paling sedikit variasi dalam keseragaman dosis.
Yang poin B yaitu ada medan listrik berdenyut. Nah, dari beberapa studi menunjukkan bahwa pada suhu sekitar pelakuan PEF memiliki efek mematikan yang sangat kecil pada spora. Namun, dalam kombinasi suhu yang lebih tinggi antara 70 hingga 80 derajat Celcius, pH rendah, dan adanya EDTA atau lisozim, beberapa inaktivasi spora dapat dicapai. Nah, kombinasi kejutan panas 80 derajat Celcius, lisozim diikuti oleh PEF pada 60 derajat Celcius, yaitu mengurangi spora galur yaitu Bacillus subtilis banyak 3 hingga 4 siklus log. Nah, studi-studi ini menunjukkan bahwa PEF sebagai teknik pemrosesan non-termal yang digunakan dalam makanan cair untuk mengurangi terutama sel-sel vegetatif pembusuk dan mikroorganisme patogen untuk memperpanjang umur simpannya dan memastikan keamanannya. Selanjutnya di sini ada poin C yaitu pemrosesan tekanan hidrolistik, di mana yang pertama yaitu ada sejarahnya. Nah, sel mikroba yang terkena tekanan hidrolistik tinggi 100 hingga 800 MPa atau lebih dalam ruang tertutup berisi air atau berisi cairan yang sesuai akan mati dengan cepat. Nah, teknik ini sejak itu telah menarik minat dunia dan telah disebut sebagai pemrosesan tekanan hidrolistik ultra tinggi atau UHP, pemrosesan tekanan hidrolistik tinggi HPP, atau pemrosesan tekanan hidrolistik atau HPP. Nah, penting juga untuk mempelajari penghancuran virus enterik patogen bawaan makanan, protozoa dan parasit lainnya, serta bakteriofag dari bakteri asam laktat. Nah, karena HPP saja tidak dapat menghancurkan semua organisme, penting dalam berbagai jenis makanan, parameter sedang dikembangkan untuk kelompok makanan tertentu berdasarkan kesamaan dalam karakteristik intrinsiknya. Efektivitas parameter lain seperti waktu tekanan, suhu bertekanan, keberadaan suatu atau lebih antimikroba selama bertekanan, pH atau AW juga sedang dipelajari. Seperti dalam pengolahan panas, studi tentang pengolahan tekanan diarahkan pasteurisasi tekanan untuk menghancurkan sel-sel vegetatif pembusukan makanan dan mikroorganisme patogen, dan sterilisasi tekanan untuk menghancurkan spora bakteri bawaan makanan. Selanjutnya di sini terdapat metode, mekanisme inaktivasi mikroba dan keuntungannya. Nah, pemrosesan tekanan hidrolistik melibatkan pemaparan makanan padat atau cair yang dikemas dalam suhu air atau air yang mengandung sedikit minyak atau makanan cair yang tidak dikemas, misalnya jus jeruk, di ruang baja tertutup, dan kemudian menerapkan tekanan dengan memompa lebih banyak cairan yang sama di ruang tertutup. Selanjutnya ada gambar tersebut yaitu diagram skema bejana tekanan hidrolistik, yaitu pada A yaitu makanan yang dikemas, B dimasukkan ke dalam cairan dari atas di dalam ruangan, selanjutnya dilanjutkan proses C yaitu dan bagian atas ditutup oleh silinder bergerak. Nah, pada bagian D yaitu yang memiliki katup pembuka, yaitu untuk mengeluarkan udara dan cairan berlebih sebelum diberi tekanan. Setelah ruang tertutup, kelebihan cairan dipompa masuk melalui tabung. Nah, selanjutnya pada proses F yaitu memiliki katup, dan G yaitu yang menutup ketika tekanan yang diinginkan tercapai. Tekanan tahankan konstan selama waktu bertekanan di ujung katup masuk G terbuka, dan kelebihan cairan dihilangkan secara gravitasi untuk membawa tekanan di dalam ruangan ke tekanan atmosfer. Nah, kemudian silinder tersebut dipindahkan ke paket dikeluarkan dari ruang. Cairan di dalam ruangan dapat dipanaskan sampai suhu yang diinginkan dengan memasang koil pemanas di sekitar bejana atau pada area A. Nah, suhu cairan di dalam ruangan ini dapat dipantau dengan menempatkan termokouple di silinder bergerak di atas D, yaitu pemrosesan bersih.
hemat energi dan membutuhkan ruang yang relatif lebih sedikit untuk beroperasi dibandingkan dengan metode pengolahan makanan lainnya. Yang selanjutnya ada penghancur sel mikroba. Nah, di mana penghancur sel mikroba ini terdapat 3, yaitu sel bakteri, endospora bakteri, jamur, ragi, virus, dan parasit. Yang pertama yaitu ada sel bakteri, di mana ada banyak penelitian tentang hilangnya viabilitas akibat tekanan dan cedera subletal sel bakteri bawaan makanan dengan lebih banyak peneliti melaporkan untuk patogen. Nah, beberapa di antaranya termasuk patogen seperti Salmonella, monocytogenesis, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Fibroparasiticus, dan bakteri E. coli. Nah, pada bakteri pembusuknya seperti Pseudomonas spp, Serratia liquefaciens, Leuconostoc menestoroides, dan Lactobacillus sect. Nah, yang selanjutnya ada endospora bakteri, di mana yang pertama yaitu inaktivasi spora berbanding lurus dengan tingkat tekanan pada 700 MPa, lalu suhu tekanan pada 70 derajat Celcius dan waktu tekanan 30 menit. Spora spesies dan galur spesies sangat bervariasi dalam ketahanan terhadap tekanan. Secara umum, spora bacillus kurang tahan dibanding spora Clostridium terhadap perlakuan tekanan. Spora dorman dan superdorman lebih tertahap tekanan. Konsentrasi tinggi zat terlarut non-ionik dan zat terlarut ionik Aw rendah dan pH tinggi meningkatkan resistensi. Lalu yang poin D yaitu ada aplikasi dalam pengolahan makanan. Nah, pada tabel 39.1 ini terdapat beberapa aplikasi potensi tekanan hidrolistatik tinggi dalam makanan. Yang pertama ada aplikasi antimikroba yaitu untuk menghancurkan sel mikroba pada kisaran tekanan yang lebih rendah. Selanjutnya ada untuk menghancurkan spora bakteri pada kisaran tekanan yang lebih tinggi. Lalu untuk menumbuhkan spora bakteri pada kisaran tekanan yang lebih rendah. Lalu untuk mencegah pertumbuhan mikroba dalam makanan yang tidak dibekukan. Selanjutnya ada pengembangan produk baru, di mana pengembangan produk baru ini untuk menghasilkan produk buah dan sayur dengan cita rasa alami, untuk meningkatkan warna produk buah dan kuning telur, dan untuk memfasilitasi gelasi protein tanpa panas. Nah, selanjutnya ada pengolahan makanan yang lebih baik, di mana yang pertama untuk menggunakan daging, untuk meningkatkan pematangan keju, untuk membuka katup kerang, untuk menonaktifkan enzim makanan yang tidak diinginkan, untuk mencairkan makanan beku dengan cepat, untuk menyimpan makanan yang tidak dibekukan pada kurang dari 20 derajat Celcius, serta untuk menonaktifkan alergen dan racun. Nah, tekanan hidrolistatik ini sedang dipelajari untuk banyak aplikasi dalam pengolahan makanan, termasuk dalam membunuh mikroorganisme. Aplikasi ini juga dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengembangan produk baru, peningkatan teknik pemrosesan, dan aplikasi antimikroba, seperti yang tercantum pada tabel di atas. Selanjutnya, tabel kedua yaitu pada tabel 39.2 yaitu terdapat status perkembangan produk pada saat ini. Yaitu yang pertama produk buah, yaitu terdapat seperti jus, jelly, selai, buah potong, serta yogurt buah. Nah, pada produk nabati seperti terdapat saus alpukat dan salsa. Nah, yang ketiga yaitu terdapat produk daging, yaitu seperti daging sapi panggang, salami, saus, sosis, dan foie gras. Selanjutnya terdapat produk makanan laut seperti krim salmon asap, tiram, dan surimi. Lalu
produk-produk yang lainnya yaitu seperti nasi Spanyol, spaghetti, dan anggur beras. Nah, pada aplikasi antimikroba ini telah dipelajari untuk menghasilkan sebagian besar produk pasteurisasi tekanan. Meskipun penelitian ini terbatas dan sekarang sedang dilakukan untuk menghasilkan produk steril komersial. Nah, pasteurisasi ini bertekanan dianggap non-thermal karena makanan diberi tekanan kurang dari 700 mpa. Nah, pada kisaran suhu yang lebih rendah yaitu 15 derajat hingga kurang dari 70 derajat Celcius, terutama untuk membunuh sel vegetatif mikroorganisme. Sedangkan sterilisasi tekanan melibatkan tekanan yang lebih dari 700 mpa pada suhu tekanan lebih dari 90 derajat Celcius untuk menghancurkan spora bakteri. Nah, banyak jenis makanan saat ini sedang dipelajari untuk pasteurisasi tekanan dan beberapa sekarang diproduksi secara komersial. Nah, yang terdapat di atas tersebut yaitu daftar singkat yang termasuk dalam aplikasi antimikroba. Baik, yang selanjutnya yaitu kontrol dengan metode kombinasi. Untuk pengantarnya, jadi begini teman-teman, banyak faktor yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme atau mengontrol pertumbuhan mikroba dalam makanan juga mampu memfasilitasi pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba. Nah, faktor-faktor ini yang meliputi suhu, AW air, kemudian pH, EH, dan beberapa pengawet memiliki kisaran di mana mikroba pertumbuhan itu bervariasi dari optimal hingga minimal. Nah, di luar jangkauan itu tergantung pada faktornya. Mikroorganisme itu tidak tumbuh atau mati. Nah, jika hanya satu metode yang digunakan untuk melestarikan makanan atau mengawetkan makanan, itu kondisi di luar kisaran pertumbuhan mikroorganisme umumnya digunakan. Begitu. Nah, untuk mekanisme antimikroba dalam PPT telah terdapat diagram ya teman-teman. Jadi untuk keterangannya, untuk pada diagram A ini presentasi skematis yang menunjukkan bagaimana kombinasi beberapa teknik pengawetan, yaitu ada pengawetan X, Y, dan Z. Itu lebih efektif dalam mengendalikan kelompok mikroba yang berbeda, yaitu A dan B. Untuk diagram yang B, ini kombinasi yang efektif dari beberapa parameter dapat mengurangi laju pertumbuhan, mencegah pertumbuhan, atau bahkan membunuh mikroorganisme yang mungkin tidak dapat dicapai dengan menggunakan satu parameter saja. Maksudnya itu dengan satu metode pengawetan saja. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, dua mikroorganisme target A dan B ini dapat tumbuh bila metode pengawetan X, Y, atau Z digunakan sebagai rintangan individu, atau hanya menggunakan pengawetan X atau menggunakan pengawetan XY saja. Namun jika XY ini digabungkan dan kemudian pertumbuhan dari A itu bisa ditangkap. Dan ketika pengawetan atau metode X, Y, dan Z itu digunakan dalam kombinasi, kedua organisme itu gagal tumbuh. Nah, seperti itu. Untuk metodenya, apa saja yang dapat digunakan? Nah, yang pertama itu menggunakan pemrosesan panas rendah. Nah, panas rendah dengan kisaran 100 derajat Celcius itu tidak membunuh banyak spora bakteri patogen dan pembusuk. Mereka dapat diaktifkan panas yang mengarah pada perkecambahan dan pertumbuhan. Namun jika pH makanan dikurangi menjadi 4,5 atau NO2 dan NaCl ditambah, kejutan panas spora ini tidak akan berkecambah. Kemudian yang kedua, suhu penyimpanan rendah. Clostridium botulinum itu tumbuh pada 35 derajat Celcius pada AW 0,95. Namun jika penyimpanan diturunkan menjadi 20 derajat Celcius, ia tidak tumbuh kecuali jika AW-nya dinaikkan menjadi 0,97. Nah, kemudian poin C ini pH rendah. Clobotulinum itu tumbuh pada pH
7, kemudian suhu 37 derajat Celcius, dan AW 0,94. Namun jika pH turun menjadi 5,3, tidak ada pertumbuhan yang diamati, bahkan pada AW 0,99. Nah, strain Salmonella itu tumbuh pada pH 5,8 pada AW sekitar 0,97. Tetapi ketika pH itu diturunkan menjadi 5, AW-nya itu sebesar 0,99, diperlukan untuk pertumbuhan palahan. Kemudian Clostridium botulinum ini menghasilkan toksin selama inkubasi pada suhu 16 derajat Celcius dalam 28 hari pada pH 5,5, tetapi pada pH 5,2 dalam kondisi yang sama tidak ada toksin yang dihasilkan. Poin D yaitu AW rendah. Nah, Staph aureus tumbuh itu pada suhu 12 derajat Celcius, pH-nya 7 dan AW-nya 0,93. Namun jika AW-nya itu direduksi menjadi 0,90 dikurangi ya ini teman-teman, itu tidak akan tumbuh di bawah kondisi yang sama, di suhu dan pH yang sama. Nah, penting juga untuk mengetahui bahwa pada AW yang rendah itu beberapa mikroorganisme mungkin itu mengembangkan resistensi terhadap efek membunuh panas. Nah, kemudian poin E ini suasana yang dimodifikasi. Nah, dalam makanan kemasan vakum ini pertumbuhan aerob dicegah dan anaerob fakultatif dapat dikurangi. Tetapi ada kekhawatiran bahwa kemasan vakum selektif dapat memfasilitasi pertumbuhan pembusuk anaerobik dan bakteri patogen. Nah, dengan demikian kombinasi yang sesuai dari faktor lain seperti pH rendah, AW atau pengawet ini harus digunakan dengan atmosfer yang dimodifikasi untuk mengontrol pertumbuhannya. Kemudian poin F ini pengawet. Beberapa pengawet seperti NaCl dan BHA ini bekerja sama sinergis untuk meningkatkan aksi mikroba sorbat. Nah, asam organik juga efektif pada pH rendah karena konsentrasi yang lebih tinggi dari molekul yang tidak terdisosiasi. Nah, beberapa pengawet mungkin tidak efektif pada pH yang lebih tinggi dan beberapa mungkin kehilangan potensi selama penyimpanan. Bakteriosin mungkin dihancurkan oleh enzim proteolik yang ada di dalam makanan atau makanan mentah. Nah, sedangkan bakterisida, efek bakteriosin ini dapat ditingkatkan bila digunakan dengan asam SDS dan ETA. Poin G ini metodenya menggunakan pemrosesan tekanan hidrostatik. Efek antibakteri dari tekanan hidrostatik ultra tinggi ini dapat ditingkatkan dengan memasukkan panas ringan, pH agak rendah, bakteriosin, lisozim, dan kitosan. Nah, spora sulit untuk dihancurkan kecuali jika digunakan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian, namun setelah perlakuan tekanan rendah, spora ini dapat diinduksi untuk berkecambah yang kemudian dapat dibunuh dengan tekanan yang lebih tinggi, panas ringan, bakteriosin atau antibakteri lainnya agen. Untuk kesimpulan dari metode kombinasi ini, banyak metode kontrol yang terdaftar seperti panas rendah, pH rendah, AW rendah, suhu rendah, dan tekanan hidrostatik. Ini menginduksi stres subletal di antara sel-sel yang masih hidup dan spora. Sel dan spora yang terluka oleh satu parameter menjadi sensitif terhadap parameter lainnya, dan terbunuh di hadapan mereka. Nah, cedera subletal pada sel mikroba dan spora dan peningkatan kerentanan sel yang terluka. Nah, spora terhadap satu atau lebih metode pengawetan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan mikroorganisme dengan kombinasi faktor. Penting untuk mempelajari efek
menguntungkan dari menggabungkan parameter yang berbeda. Nah, seperti ether pada tingkat yang berbeda untuk menentukan efisiensi antimikroba mereka terhadap target mikroorganisme dalam sistem pangan. Nah, konsep rintangan ini didasarkan pada ilmiah konsep bahwa jika 2 atau lebih metode digunakan bersama-sama, kombinasi lebih efektif, bahkan pada tingkat pengobatan yang jauh lebih rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.